terkait dengan penanganan penyelidikan dana KONI, sampai saat ini kami sudah mengirim permohonan audit investigasi kepada BPKRI, ya, kepada BPKRI, dan akan diagendakan dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat akan kami melakukan ekspos bersama. Kami akan semaksimal mungkin semua perkara. Jadi tidak ada perkara yang prioritas, tidak ada perkara yang harus ada pernyataan publik baru kami tangani, tidak. Semua jadi prioritas. Semua masyarakat, semua yang melapor ini tentunya sementara menunggu kepastian yang harus kami berikan. Kurang lebih setahun yang lalu, warga Kabupaten Ende pernah dikejutkan dengan kasus dugaan korupsi dana KONI. Bahkan sejumlah oknum anggota DPRD diduga ikut terlibat pada kasus tersebut. Untuk diketahui, terkait kasus dana KONI, penyidik Tipikor Polres Ende telah melakukan pemeriksaan terhadap 34 saksi dan 1 ahli. Bahkan dalam waktu dekat, Polres Ende dan BPKRI akan melakukan ekspos bersama. Tujuan ekspos bersama antara Polres Ende dan BPKRI adalah untuk mengetahui kerugian negara yang dapat dihitung. Selengkapnya, simak penjelasan Kasat Reskrim Polres Ende Ibtu Yance Kadiaman berikut ini. Kami adalah salah satu mitra Bapak yang mana selama ini mengikuti perkembangan terkait dengan permasalahan khusus beberapa kasus yang ada di Kabupaten Ende. Seperti yang kami ketahui bahwa Polres Ende telah menangani beberapa kasus, di antaranya adalah permasalahan dana KONI yang selama ini, dan itu menjadi perhatian publik di Kabupaten Ende. Mungkin pada saat ini Bapak bisa menjelaskan terkait dengan tindak lanjut seperti apa agar publik, khususnya masyarakat Kabupaten Ende, bisa mengetahui. Mohon penjelasan. Jadi baik Pak, terkait dengan penanganan penyelidikan dana KONI, ya, kasus itu sementara ini masih dalam taraf penyelidikan, ya. Kemudian kami sudah mengundang, ya, mengambil keterangan dari beberapa pihak, kurang lebih 30 lebih pihak yang sudah kami ambil keterangan, baik dari pemerintah, ya, pemerintah Kabupaten Ende, kemudian dari pengurus KONI sendiri, kemudian terkait dengan beberapa cabang olahraga, ya, beberapa cabang olahraga yang merupakan penerima dana hibah tersebut, ya. Kemudian penanganan itu sampai saat ini kami sudah mengirim permohonan audit investigasi kepada BPKRI, ya, kepada BPKRI, dan akan diagendakan dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat akan kami melakukan ekspos bersama, ya, ekspos bersama dengan BPKRI. Tujuan ekspos itu adalah yang pertama kita menentukan terkait dengan apakah hasil penyelidikan pihak penyidik ini merupakan kerugian negara yang dapat dihitung dengan pasti, ya, sehingga kami bisa menentukan total kerugian, baru kita bisa menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi, ya, kira-kira seperti itu. Bapak, ini kan sudah masuk ke tahapan proses yang akan berlanjut, ya. Berlanjut ini, Bapak apakah sudah punya target untuk kasus ini seperti apa ke depannya? Jadi begini Pak, ini kan masih dalam penyelidikan, ya, dalam penyelidikan. Tentunya dari bahan-bahan penyelidikan yang kami peroleh ini, ya kan, penyidik berupaya membuktikan, ya,
Jadi berupaya membuktikan bahwa dari hasil penyelidikan ini kemudian dapat ditingkatkan ke penyidikan. Hanya tentunya ada regulasi yang ada. Ya, regulasi ada. Kami menentukan penyelidikan naik ke penyidikan itu harus bisa kami tentukan ini merupakan kerugian negara atau tidak. Ya, jadi ini ada dugaan, ada pengaduan, kami tindak lanjuti, ya, kami tindak lanjuti untuk melakukan tahapan-tahapan penyelidikan. Hasil penyelidikan akan kami rampungkan apabila kami temukan bukti yang cukup, ya, berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kami tentunya akan melakukan tahapan kenaikan ke penyidikan. Untuk bukti yang cukup dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu tentunya yang pasti merupakan kerugian negara yang dapat dihitung dan pasti, ya, sehingga negara di situ dirugikan. Ya, nanti metode perhitungannya seperti apa, namun yang bisa menentukan atau yang bisa menghitung ini merupakan kerugian negara tentunya ada BPK, kemudian ada BPKP, kemudian ada angkutan publik. Ya, itu adalah regulasi yang mengatur untuk pihak-pihak yang punya terkait dengan pola perhitungannya, ya, mereka yang punya kewenangan kemudian untuk melakukan perhitungan nanti. Ya. Bapak, dari sekian saksi yang telah dipanggil untuk diperiksa dari mana saja Pak selama ini? Yang sudah diperiksa itu tentunya dari pihak pemerintah Kabupaten Ende, ya, kemudian dari pengurus KONI Kabupaten Ende, kemudian pihak-pihak penerima dana hibah, itu sudah kami ambil keterangan. Kemudian juga beberapa kami telah melakukan uji petik terkait dengan penggunaan dana hibah itu oleh beberapa cabang olahraga. Ya, itu pihak-pihaknya sudah kami ambil keterangan juga. Menurut Bapak terkait dengan saksi yang telah ada maupun keterangan yang ada, apakah di antara mereka ada berpeluang jadi tersangka ke depannya? Jadi begini Pak, kami posisinya sekarang ini bagaimana perkara penyelidikan ini bisa ditentukan naik ke penyidikan. Siap. Ya. Ketika dia naik ke penyidikan, tentunya penyidik harus mengantongi 2 alat bukti kuat. Kemudian ini merupakan kerugian negara yang dapat dihitung dengan pasti. Namun yang bisa menetapkan itu yang tadi pihak-pihak saya bilang tadi, yang bisa menentukan itu adalah BPKRI, BPKP maupun akuntan publik. Polisi tidak bisa menentukan itu. Polisi nanti kami dari penyidik ini akan menyajikan fakta lapangan, kemudian pihak-pihak yang kami minta tadi sebagai ahli terkait dengan BPK maupun BPKP RI, nanti kami tentunya akan memohon, kemudian kami paparkan hasil penyelidikan kami. Nah, nanti di situ ada ekspos bersama, ya, atau kalau di kita biasanya dibilang gelar bersama. Di situ baru kita tentukan. Nah, kami sangat bergantung dengan hasil dari BPKRI. Terima kasih Bapak terkait dengan informasi terkait dengan permasalahan KONI. Sekarang mungkin ada satu lagi yang menjadi pertanyaan dari publik kepada saya, memberitakan terkait dengan penetapan Cornelius Syukur sebagai tersangka ini. Sudah JC ya, dalam kasus yang berbeda dari KONI, bukan KONI. Apa itu kerjanya bronjong di maksudnya ditangkap atau seperti apa itu. Jadi begini, terkait dengan kasus bronjong, perkara pokoknya sudah tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa perkara pokok yang kami tangani ini merupakan perkara tunggakan, ya. Ini perkara tunggakan yang sudah menjadi tunggakan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian kami berupaya maksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara tunggakan ini, dan bersyukur sekarang ini sudah tuntas, ya, perkara pokok tuntas dan sudah disidangkan, bahkan sudah diputus, ya, sudah diputus. Memang benar berkaitan dengan hasil persidangan itu ada perkembangan terkait dengan tersangka baru, dan sudah kami koordinasikan dengan JPU juga.
terkait dengan proses lebih lanjut kami akan agendakan. Kami akan agendakan. Tentunya ini merupakan koordinasi kami dengan JPU untuk penetapan tersangka baru. Ini sudah pasti kami akan tindak lanjut. Pasti kami akan tindak lanjut, dan SPDP juga sudah kami kirim ke kejaksaan. Kami punya kewajiban untuk segera mengirim berkas perkara. Namun tentunya perlu dipahami, kami ada beberapa agenda utama, ya, agenda utama yang sudah kami agendakan dalam setiap rencana kegiatan. Karena perlu diketahui bahwa penyidik unit tipikor Polres ND ini kami bekerja itu berdasarkan renggiat, ya, berdasarkan renggiat kami itu sudah kami susun mulai dari renggiat harian maupun renggiat mingguan maupun bulanan. Itu kami susun dan bekerja itu berdasarkan renggiat sehingga tersusun rapi program-program penyelesaian perkara itu. Ya. Seperti Bapak tadi menanyakan terkait dengan kasus KONI, tentunya kami punya agenda-agenda yang sudah kami siapkan. Namun yang pasti terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi sudah kami SPDP. Kewajiban kami adalah segera mengirim berkas perkara. Nah itu sudah ada dalam agenda kami. Gitu, ya. Bapak ini kan mau menyampaikan. Selain yang telah saya tanyakan tadi 2 kasus, mungkin ada kasus-kasus apa saja saya yang sudah pikir ditangani? Begini Pak, ya, kami tentunya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tentunya punya tujuan yaitu penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. Nah itu yang akan kami lakukan. Kemudian publik pasti memahami akan semua program penyidikan yang kami lakukan. Tentunya semua prioritas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa satu prioritas, satu non prioritas. Tidak. Semua prioritas. Namun dengan jumlah anggota, kemudian jumlah penyidik, kemudian jumlah laporan polisi yang saat ini kami laksanakan, pasti masyarakat memahami. Dan itu kami akan semaksimal mungkin semua perkara. Jadi tidak ada perkara yang prioritas, tidak ada perkara yang harus ada pernyataan publik baru kami tangani. Tidak. Semua jadi prioritas. Semua masyarakat, semua yang melapor ini tentunya sementara menunggu kepastian yang harus kami berikan, dan itu akan kami lakukan semaksimal mungkin dengan kemampuan kami yang ada. Ya, saya rasa begitu saja, Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. kesempatannya. Ya.